Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way far
above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman.
duka dan derita bergantian memperkuat imanku. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah Shine Fellowship secara online ini. Dan kita akan kembali merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Yohanes. Kita ada di dalam seri pembahasan Injil Yohanes. Dan kali ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-51. Nah, kita sudah membahas beberapa hal sebelumnya mengenai pembukaan dari Injil Yohanes, latar belakang dari Injil Yohanes, dan pembukaan tentang kesaksian dari Yohanes Pembaptis sendiri tentang Yesus Kristus. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu, bahwa hingga pada saat ini Tuhan masih terus memelihara kami, dan bahkan Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan menolong, menyertai, memberkati hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari bagian firman Tuhan-Mu malam ini, kami boleh belajar bertumbuh di dalamnya, dan kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami, persiapkan hati dan pikiran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-51 ini, kita akan lihat bagaimana murid-murid yang pertama datang dan mengikut Yesus. Dan di sini ada beberapa murid yang pertama yang akan kita bahas mengenai karakter mereka, mengenai panggilan mereka, dan apa yang terjadi di sana. Karena itu kita langsung saja melihat pasal yang ke-1 dari Injil Yohanes. Kita mulai dari ayat yang ke-35 dan kita akan melihat ayat 35 hingga ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah saudara, kita sudah melihat sebelumnya bahwa ada sequence atau kronologis hari yang terjadi, di mana Yohanes memberikan kesaksian baik kepada orang-orang yang datang kepada dia untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dan di sini, Yohanes Pembaptis kembali memberikan kesaksian akan siapa Yesus, dan diberikan kepada murid-muridnya kali ini kesaksian itu. Perhatikan bahwa apa yang dikatakan Yohanes ini juga merujuk kepada Yesus. Dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," merujuk kepada apa yang akan terjadi nanti dengan misi Yesus, yaitu kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Di ayat yang ke-37 dikatakan, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa kesaksian Yohanes begitu kuat dan memberi kesan yang dalam bagi murid-murid ini, sehingga mereka mengikuti Yesus. Perhatikan bahwa kesaksian Yohanes Pembaptis ini juga nantinya, dan kesaksian para murid, para rasul dalam pelayanan mereka, ada fokus utama yang diberikan. Nah, fokus atau inti penyampaian mereka adalah mengenai Kristus dan misinya. Bahwa di dalam Kristus ada pengharapan akan hidup kekal, dan itu menjadi mungkin diberikan lewat penebusan Kristus. Karena saudara, kita perhatikan di sini bahwa Yesus saat di atas kayu salib, sebagai anak domba Allah, dia membayar lunas hutang dosa itu lewat karya penebusannya. Nah, kita perlu untuk sering mengevaluasi diri kita dan melihat pelayanan kita dan apa yang kita katakan dan kita sampaikan kepada orang lain mengenai Kristus. Kita perlu untuk menolong mereka agar mereka mengerti bahwa Yesus bukan saja Tuhan yang sanggup memberkati, tetapi juga Dia adalah Allah yang menebus kita. Ayat ke-38 hingga ayat ke-39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah kau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah saudara, ada hal yang penting yang terjadi di sini. Ada beberapa hal penting yang terjadi di sini. Yang pertama, Yesus berpaling dan bertanya kepada dua murid yang mengikut dia ini, "Apakah yang kamu cari?" Nah, kalau kita perhatikan ini pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi juga pertanyaan yang datang kepada kita saat ini. Bahwa saat kita datang kepada Yesus, apa yang kita cari? Kita perlu ingat bahwa saat kita datang kepada Yesus, yang kita cari adalah kehendaknya, pimpinannya, kuasanya yang mengubahkan kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk mengenal karakternya dan pribadinya, dan lebih dekat dengan Dia. Kita mengenal Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah yang kita cari saat kita datang kepada Dia. Dan ketika Allah memberkati kita, itu adalah kebaikan Tuhan yang Dia curahkan
kepada kita. Tetapi hal yang utama yang kita kejar dari pengenalan kita akan Allah, yang kita cari dari Tuhan adalah kehendaknya, adalah kuasanya, adalah pimpinannya, dan bagaimana dia mengubah kehidupan kita. Lalu respon mereka, katanya kepada mereka, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, saudara, murid-murid ini mendengar akan kesaksian Yohanes Pembaptis sebelumnya. Dan dari situ mereka ingin mengetahui dan mengenal Yesus lebih dekat. Ini mengingatkan saya bahwa sebagai orang yang terlibat di dalam pelayanan, tugas dari pelayanan adalah memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Tidak cukup kita hanya mendengar tentang Yesus dari orang lain. Kita perlu hidup di dalam pengenalan akan Allah itu. Kita perlu mengenal dia secara pribadi. Juga perhatikan bahwa Yesus tidak menutup dirinya, atau dia menjadi pribadi yang eksklusif. Tetapi di sini, dia mengajak murid-murid itu untuk datang kepada dia. Dia mengajar mereka melalui teladan. Dan hal itu dilakukan saat mereka ada bersama-sama dengan dia. Tinggal bersama-sama dengan dia. Kembali perhatikan ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Saat kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita akan disambutnya. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan saat kedua orang ini menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Tetapi kita bisa menduga bahwa penjumpaan mereka dengan Kristus menjadi sesuatu yang spesial. Saat Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, saat mereka melihat dia secara pribadi. Dan hal itu bahkan menggerakkan salah seorang yang mengikuti dia di sini, yaitu Andreas, untuk mengajak saudaranya, Simon, untuk bertemu dengan Yesus. Nah, ada satu catatan menarik di sini sebelum kita lanjut kepada bagian berikutnya. Di sini ada catatan waktu yang diberikan. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, penyebutan waktu ini, dan sangat tepat penyebutan waktu ini, menurut saya kuat menunjukkan bahwa catatan ini ditulis oleh saksi mata langsung, yaitu Yohanes sendiri. Nah, ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-42 bagian A. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Nah, saudara, saya ingin sedikit kita merenungkan dan melihat tentang Andreas ini, bahwa Andreas mungkin dia tidak sepopuler Petrus, tidak sepopuler Yohanes, Yakobus, atau bahkan tidak sepopuler Yudas. Tetapi jika kita simak dengan teliti di dalam catatan Injil, maka kita akan menemukan bahwa Andreas memiliki peran yang signifikan atau yang sangat cukup penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ada beberapa hal yang saya catat di dalam catatan Injil mengenai Andreas. Yang pertama, fakta bahwa Andreas adalah salah seorang murid Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa dia memiliki ketertarikan yang kuat terhadap hal-hal rohani. Dan juga, saudara, kalau kita perhatikan, saat Yesus memberikan pengajaran secara private, secara khusus mengenai akhir zaman dan saat kedatangannya nanti di dalam Markus pasal 13 ayat 3, kita bisa lihat Andreas ada di sana. Lalu, Andreas juga lah yang membawa Simon untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan perhatikan bahwa bagaimana Andreas memperkenalkan Kristus kepada Simon. Dia mengatakan bahwa kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang Kristus di sini sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang dinantikan oleh orang Israel pada saat itu. Juga Andreas adalah orang yang menemukan anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini, saudara. Dan akhirnya dengan mujizat, dengan 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih. Nah, kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-8, Andreas lah yang menemukan anak ini. Lalu di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-22, saat ada beberapa orang Yunani datang ingin bertemu dengan Yesus, maka Andreas dan Filipus lah yang membawa kabar itu kepada Tuhan Yesus. Saya menemukan satu hal yang cukup menarik di sini, saudara, bahwa setiap kali Andreas tampil dalam catatan Injil, dia selalu membawa seseorang kepada Yesus. Kita memang tidak memiliki catatan di mana Andreas berkhotbah, kita tidak memiliki catatan tentang apa yang dia khotbahkan. Mungkin saudara berpikir bahwa Andreas ini apa yang dia lakukan, tetapi kalau kita perhatikan hal yang luar biasa dia lakukan, dia membawa orang kepada Kristus, dia berkhotbah lewat tindakannya. Saat ini mungkin saat kita merenungkan kembali kehidupan kita, mungkin saudara merenungkan kehidupan saudara, saudara mengatakan mungkin bahwa saudara tidak punya talenta, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa bermain musik, tidak bisa menyanyi, dan tidak bisa melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu. Ingat saudara bahwa saudara masih bisa mengajak orang untuk datang kepada Yesus. Ayat yang ke-42, bagian yang B. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus.
Nah di sini Yesus berbicara kepada Petrus yang dibawa oleh saudaranya Andreas. Nah mengapa Yesus perlu mengubah nama Simon? Saat Yesus memanggil seseorang, dia tidak saja melihat orang itu, tetapi dia mengubahkan orang itu. Ini di mana nantinya Yesus akan mengubah hidup dan karakter Petrus untuk pelayanannya nanti. Di mana jemaat Tuhan akan dibangun itu. Saudara ingin melihat hal ini lebih jauh, bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 16 hingga 18, dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-2, ayat 14 hingga pasal yang ke-4, di mana Petrus berkhotbah dan banyak orang bertobat. Jemaat mula-mula berdiri di sana. Nah saudara, kalau kita perhatikan, saya ingin sedikit membawa kita untuk melihat ada hal yang menarik dari catatan-catatan Injil yang kita miliki, bahwa jika kita bandingkan dengan catatan Injil yang lain mengenai panggilan murid-murid ini, baik untuk Simon dan Andreas ini, nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Bahwa Matius, Markus, dan Lukas mencatat Andreas dan Simon ini dipanggil di tepi Danau Galilea, sedangkan Yohanes mencatat bahwa Andreas mengikuti Yesus dari Sungai Yordan. Nah, untuk mengharmoniskan bagian ini, kita bisa melihat bahwa nampaknya panggilan kepada Andreas dan Simon ini di sini merupakan perkenalan mereka kepada Yesus. Lalu kemudian peneguhan akan panggilan itu terjadi saat Yesus memanggil mereka nantinya lagi di Danau Galilea, di mana di sana mereka secara permanen, secara full time mengikut Yesus. Bagian yang berikut yaitu saat Filipus dan Nathanael dipanggil. Ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-51. Kita lihat ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-44 terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, saudara, murid berikut yang dipanggil adalah Filipus, yang berasal dari kota yang sama dengan Simon dan Andreas. Di sini, Yesus hanya berkata, "Ikutlah aku." Ini adalah ajakan yang sederhana, tetapi saat diucapkan oleh Yesus menjadi satu panggilan yang istimewa. Nah di sini, kemudian setelah Filipus mengikuti Yesus, apa yang terjadi? Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ayat yang ke-45. Di sini kita melihat bahwa pengaruh yang besar dari sebuah kesaksian di sini. Mulai dari Yohanes Pembaptis dan di sini sampai kepada Nathanael yang dipanggil atau diajak oleh Filipus. Kita perhatikan bahwa hal yang luar biasa dari sebuah kesaksian tentang Kristus kepada orang lain. Saudara, mungkin saat kita sampaikan orang belum mendengar atau orang tidak mengerti, tetapi ada benih yang mungkin sudah tertabur di sana. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tugas kita adalah memperkenalkan Kristus kepada mereka, dan biar Roh Kudus dan Yesus yang akan mengubahkan kehidupan mereka, menarik mereka kepada keselamatan. Lalu bagaimana tanggapan dari Nathanael? Ayat yang ke-46. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nah, Nathanael nampaknya agak ragu pada awalnya di sini. Mungkin karena menurut dia tidak mungkin seorang nabi yang besar datang dari kota yang tidak begitu penting pada waktu itu seperti Nazaret. Perhatikan bahwa Nathanael sendiri berasal dari Kana yang di Galilea. Dan orang Yahudi di Yerusalem memandang rendah orang-orang di Galilea. Dan di sini bahkan orang-orang di Galilea memandang rendah orang-orang yang ada di Nazaret. Nah, Nazaret sendiri dipandang rendah pada saat itu. Bahwa Nazaret adalah sebuah kota yang tidak begitu spesial. Tidak ada yang spektakuler dari kota ini sebenarnya. Dia berjarak sekitar 15 mil atau sekitar 24 kilo dari Danau Galilea. Dan dari jalan umum sekitar 6 mil atau 9 kilo lebih. Kemudian, Nazaret tidak memiliki suplai air yang baik. Nazaret juga tidak pernah disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Nazaret tidak pernah dikutip oleh Yosefus, sejarawan Yahudi yang terkenal. Dan kita lihat bahwa Nazaret bukanlah sebuah kota yang begitu menarik perhatian di sana. Tetapi hal yang membuat Nazaret spesial karena Yesus bertumbuh di sana. Dan juga satu hal yang menarik bahwa Yesus justru dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Ada sekitar 17 kali di dalam Perjanjian Baru Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Apa penerapan yang bisa kita tarik dari hari ini? Yesus berkenan untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang dianggap oleh pandangan dunia sebagai orang-orang yang mungkin tidak penting, mungkin lemah dan ditolak. Kenyataannya cukup sedih saat ini bahwa orang mulai membagi kelompok-kelompok antara mereka yang dianggap penting atau populer dengan mereka yang tidak dianggap penting. Dan bahkan hal ini juga menyusup masuk ke dalam lingkungan pelayanan dan komunitas Kristen. Bahwa mungkin ada orang yang akan begitu bangga bahwa kalau dia sudah bergaul dengan pendeta-pendeta besar dan terkenal, atau dengan gereja atau dengan persekutuan yang populer atau keren yang melakukan banyak hal-hal yang luar biasa.
Dan mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak begitu signifikan. Saudara ditolak mungkin atau tidak dihargai atau tidak dianggap dan sebagainya. Saudara ingat, jangan pernah kurang hati, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kecil hati. Untuk saudara harus terus melayani, karena saudara tahu bahwa saudara memiliki Yesus yang sudah menjalani semua itu. Bahwa jika Yesus mau memakai sebutan sebagai orang dari Nazaret di dalam gelarnya, maka dia juga mau merangkul saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau memberikan hidup untuk dia? Yesus menerima kita apa adanya saat kita datang kepada dia. Tetapi saat kita hidup di dalam dia, dia mau untuk kita bertumbuh dan diubahkan ke dalam pengenalan yang lebih benar dan lebih dalam akan Allah di dalam dia. Lalu, bagaimana respon Filipus saat Natanael mengatakan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini yang Filipus jawab. Di ayat yang ke-47 bagian A, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Menarik saudara bahwa Filipus tidak melakukan perdebatan atau dia tidak menjawab pertanyaan Natanael yang menyaksikan kesaksiannya, tetapi dia melakukan hal yang tepat dan sangat sederhana, yaitu bahwa dia mengajak Natanael untuk melihat sendiri dan bertemu dengan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin saat kita menginjil orang lain, ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan tentang Kristus yang mungkin tidak bisa kita jawab, yang kita tidak tahu, dan mungkin kita kebingungan, kita tidak tahu bagaimana menjelaskan itu. Ingat bahwa kita ajak saja mereka untuk menemukan jawaban itu sendiri dengan mendorong mereka untuk melihat Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saat Natanael dan Filipus datang kepada Yesus, ini yang Yesus katakan kepada Natanael. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di sini kita lihat bahwa Yesus justru tidak mengkritik Natanael di sini, tapi justru mengungkapkan kepribadian Natanael yang sebenarnya. Yesus berkata bahwa Natanael ini adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara lihat bahwa Yesus melihat ke dalam hati kita. Dia melihat kepada hal yang tidak bisa dilihat di permukaan. Lalu, bagaimana tanggapan Natanael? Lalu kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, di sini Yesus menunjukkan kuasa dan atribut keilahiannya sebagai Allah yang Maha Tahu. Kata Natanael kepadanya, ayat 49, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bahwa jawaban Tuhan Yesus ini meyakinkan Natanael dan meneguhkan kepada Natanael seperti apa yang sudah disaksikan oleh Filipus kepada dia. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa yang baru saja terjadi yang membuat Natanael kagum itu hanya sebuah hal kecil dari yang akan mereka lihat nantinya, sesuatu yang lebih mulia, lebih agung. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Hal agung yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-murid awal ini adalah bahwa mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Di sini juga Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Mesias dengan menyebut dirinya dengan gelar anak manusia. Saat gelar ini dipakai atau disebutkan di kalangan orang Yahudi tulen, mereka akan mengerti bahwa ini adalah gelar yang diberikan kepada Mesias. Saudara ingin melihat hal ini lebih jauh, bisa bandingkan dengan Daniel pasal 7 ayat 13 hingga 14. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik di sini? Saya mengutip dari David Guzik, dia memberikan beberapa pandangan atau pengamatan yang cukup menarik untuk hal ini. Yang pertama, bahwa ada 4 cara yang bisa kita lihat di sini di mana seseorang datang kepada Yesus. Yang pertama, Andreas mengikuti Yesus karena mendengar kesaksian dan khotbah dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Petrus datang kepada Yesus karena kesaksian dari saudaranya, Andreas. Filipus datang kepada Yesus karena dipanggil langsung oleh Yesus. Dan Natanael datang kepada Yesus setelah menyingkirkan praduganya, lalu bertemu dengan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa Allah memiliki begitu banyak cara untuk memanggil orang datang kepada dia. Kembali, tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang Kristus itu. Lalu, bagian ini juga menunjukkan kepada kita 4 saksi yang berbeda yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang pertama, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia adalah pribadi yang unik yang diurapi oleh Roh Kudus bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dia adalah anak Allah. Andreas memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Kristus itu. Filipus memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Nathaniel memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Dari sini kita mengerti bahwa ada begitu banyak bukti yang menunjukkan, ada begitu banyak penguatan dan peneguhan dari dalam firman Tuhan ini sendiri bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya bagi kita, siapa Yesus bagi kita?
Dengan semua gambaran yang diberikan ini, kiranya kita semakin kagum akan kemuliaan Tuhan, akan keagungannya. Bahwa dia adalah Allah yang kekal, dia adalah pribadi yang unik, dia adalah anak Allah, dia adalah anak domba Allah yang menebus kita, dia adalah Mesias, dan dia adalah Raja. Dan ini memberikan penghiburan dan penguatan bahwa kita menyembah Allah yang luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa gambaran besar dari Yohanes pasal 1 ini berbicara kuat mengenai betapa penting dan bergunanya sebuah kesaksian. Adalah sebuah hal yang wajar dan alami dari diri seorang yang percaya untuk men-sharingkan atau membagikan apa yang sudah dia ketahui tentang Kristus, atau membagikan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain. Terutama berita anugerah bahwa Allah memberkati kita, Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Secara pribadi, saya melihat bahwa dengan keadaan yang saat ini, dengan pandemi corona yang terjadi pada saat ini, yang menghantui semua aspek kehidupan kita, harusnya menjadi dorongan bagi kita sebagai orang percaya untuk semakin semangat memberitakan pengharapan akan hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk melayani sesama dengan menguatkan iman dari saudara-saudara kita. Saat melihat bahwa ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak kekhawatiran yang terjadi, inilah waktunya untuk kita bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan di dalam Tuhan. Saya melihat bahwa waktu-waktu ini banyak orang begitu hidup di dalam kecemasan, dan inilah waktunya untuk anak-anak Tuhan bisa menjadi saksi Kristus, bahkan lewat apa yang kita sampaikan kepada orang lain, bahkan terkait dengan pandemi ini. Kita memang tidak boleh mengabaikan bahaya yang serius dari pandemi ini, dan semampu kita mengingatkan orang lain untuk waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan juga kita dipanggil untuk menguatkan hati dan iman dari saudara-saudara kita yang lain. Doakan mereka agar ada damai sejahtera dari Allah yang melingkupi hati dan kehidupan mereka. Dan biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong kami terus untuk kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Engkau boleh terus memakai kami bahkan dalam masa-masa sukar ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya kehidupan kami saat kami menyampaikan tentang Kristus boleh memberikan pengharapan kepada mereka bahwa ada pengharapan di dalam Engkau semata. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun, pimpin, sertai dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.